Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Di dalam ayat ini khitabnya, yakni arah pembicaraannya, tujuannya adalah kaum muslimin, kaum mukminin, secara khusus untuk mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu demikian. Maka kalau kita bicara secara khusus, yakni yang sesuai dengan asbabul nuzulnya, ayat ini adalah mereka para sahabat. Allah Ta'ala mengkhabarkan kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai panutan. Agama Islam, syariat Islam adalah sebagai rahmat, sebagai rahmat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali yakni menjadi rahmat. Jadi ajaran yang engkau bawa, syariat yang engkau bawa ini rahmat, dan ini menjadi kenyataan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in betul-betul menjadi teladan, betul-betul menjadi panutan. Kalau kita buka sejarah, ya, kenapa Eropa, Amerika bisa maju, ya bisa berkembang teknologinya dan lain sebagainya, dari mana? Dari umat Islam. Mulai kedokterannya, mulai sainsnya, dan dari umat Islam, bahkan sampai masalah hukum pun, ya, itu ngambil dari Islam. Mereka tidak kenal asalnya, yakni tentang sains, tentang kedokteran dan lain sebagainya, mereka tidak kenal. Ya, kenalnya lewat Islam.
tentang akhlak, nilai-nilai kebaikan, kebersihan, ya, yang ngajari mandi, yang ngajari cebok adalah kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, orang-orang Eropa belum pernah mandi, orang-orang Amerika belum pernah mandi. Ya, di dalam syariat Islam diajari, mereka ikuti, yakni syariat Islam. Apa betul Ustadz, betul sampai sekarang? Ya, ada seorang wanita ini masuk Islam gara-gara apa? Dia jadi tukang cuci. Jadi di satu tempat pencucian gratis untuk umum itu, ya, ternyata pakaian dalamnya orang Islam dengan pakaian dalamnya orang-orang non Muslim, ya, itu lebih bersih. Itu demikian. Ternyata apa? Ditanya akhirnya, loh, ya, jadi mereka ceboknya pakai apa? Ya, ya pakai tisu kalau bersih, kalau enggak, ya, itu demikian. Dia masuk Islam. Ya, dari sini kelihatan, ya, jadi betul-betul terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syariat yang dibawa oleh Rasul, yakni diamalkan, dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, maka menjadikan bangsa Arab, ya, yang asalnya dianggap, yakni bangsa yang tertinggal, bangsa yang tidak punya peradaban, yakni dengan turunnya Al-Quran bisa mengalahkan dua superpower waktu itu, yakni Persia dan Romawi, dan betul-betul terjadi dan dicatat oleh sejarah. Ya, itu demikian. Kenapa umat Islam saat ini yang Al-Quran sudah ada di hadapannya, ya, yang agama ini sudah final. Kalau di masa Rasulullah masih hidup belum final, ya, menjelang Rasul wafat kira-kira 2 bulan setengah, yakni malaikat Jibril turun waktu haji wada di hari Jumat sore hari. Malaikat Jibril menyampaikan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian. Islam sempurna, final. Ya, segala aturan hidup ada. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada syariatnya. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi ditanya oleh seorang musyrikin Quraisy, "Ya Salman, hal 'allamakum nabiyukum kulla syai'?" Wahai Salman, apakah nabimu dulu mengajari kalian, mengajari kamu segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, aturannya, hukumnya, undang-undangnya? Maka jawab sahabat Salman, "Ajal, na'am, 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah." Kami diajari oleh Rasulullah segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, hukumnya, aturannya, undang-undangnya, sampai buang hajat itu lengkap. Mau masuk kamar mandi, WC kaki kiri, doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk kamar mandi tidak boleh bicara, apalagi nyanyi-nyanyi, apalagi joget di kamar mandi. Ya, jadi HP disetel dangdutan di dalam kamar mandi. Naudzubillah. Ya. Kalau buang hajat tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat, tidak boleh. Ya, keluar kaki kanan, buang hajat lengkap. Tidak ada aturan syariat, hukum, undang-undang yang selengkap, yakni Islam ini tidak ada. Mau hukum waris, mau hukum pidana, mau hukum perdata, ya, apa kurang lengkap? Ya, orang yang yakni apa? Merasa kurang lengkap, Islam ini kurang lengkap, ya, mungkin karena pengaruh faham sekuler, ya, yang dibawa oleh penjajah 350 tahun, ya. Itu jadi Islam ini dikesankan cuma ritual saja, ya. Hubungan suami istri tidak ada syariatnya. Ya, masalah ini tidak ada, masalah ini tidak ada, itu begitu. Islam dipojokkan ke sudut kehidupan. Ya, orang-orang yang tidak pernah merasa cukup ini oleh Allah ditegur. Ya,
Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutsla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Awalam yakfihim, apakah mereka tidak merasa cukup dengan syariat, dengan aturan yakni yang diturunkan oleh Allah lewat lesan Rasulnya? Apa ndak cukup? Bangun tidur sampai tidur lagi itu ada syariatnya, apa ndak cukup? Ya, mau cari syariat lain, aturan lain, way of life yang lain, pedoman hidup yang lain, mau cari yang lain apa? Ndak cukup. Anna anzalna alaikal kitab, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu Muhammad alkitab yutsla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Ya, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Inna fi dzalika la rahmah, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah rahmat. Diturunkannya kitab suci, diutusnya seorang rasul, itu rahmat. Ya, ini wa dzikra liqaumin yu'minun, dan itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya, itu demikian. Ini dicela oleh Allah Ta'ala. Ya, Al-Quran itu huda, petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi hudzal lil muttaqin. Dzalikal kitab utawi iki kitab iku la raiba, ora ana kemamangan fihi ing dalam kitab. Nggih, huda dadi pituduh lil muttaqin, tumrape wong-wong sing takwa. Jadi ini kitab Al-Qur'an, huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala jelaskan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk. Al-Qur'an ini petunjuk bagi manusia secara umum, orang-orang yang bertakwa secara khusus. Ya, kita berjalan di dunia ini, ya, menuju akhirat, jalan itu cuma dua. Allah Ta'ala mengkabarkan kepada kita, fama ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah jalan kebenaran, jalan surga, jalannya Allah, illa dhalal, kecuali jalan kesesatan, kecuali jalan neraka. Tidak ada jalan alternatif ketika menuju akhirat, itu tidak ada. Kalau tidak jalan surga, ya jalan neraka. Ya, makanya oleh Allah Ta'ala kita diingatkan, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Dalam rangka melangkahkan kaki di dunia, yakni menuju akhirat, jangan sampai kalian melangkahkan kaki ini tanpa ilmu. Ya, karena salah langkah sudah. Ya, salah langkah neraka, salah langkah sesat. Ini Allah Ta'ala. Saya hanya sekedar nyampaikan. Nggih, purun mboten purun, monggo diuntal, monggo dilepeh nggih monggo. Terserah mawon. Nggih, namung nyampeaken mawon, seneng gak seneng ya wis iki. Iki dawuhe Gusti Allah. Lho niku ngoten. Jadi cuma dua jalan ini, jangan sampai salah langkah. Al-Quran itu petunjuk. Kalau tidak tanpa petunjuk, jelas sesat sudah. Kita tidak tahu Jakarta. Ya tanpa apa? Tanpa petunjuk kita jalan ke Jakarta. Ya tanpa apa? Lihat Mbak Google kalau sekarang ya misalnya aja. Ya banyak tersesatnya kan begitu. Ya, ini Al-Quran ini huda, petunjuk. Kalau tidak kepingin tersesat, Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda, Al-Quran itu bayinat, penjelas dari petunjuk. Maknanya apa? Kalau ada petunjuk selain Al-Quran, hasil produk otak manusia, ya karena way of life, jalan hidup itu ada yang bikinan manusia. Ya, disebut filsafat Sokrates, Aristoteles, ya, dan lain sebagainya.
Ini hasil otak manusia. Manusia itu serba terbatas. Pandangannya terbatas, pendengarannya terbatas, otaknya pun terbatas. Sehingga apa? Hasil otak manusia waktu itu dianggap baik, dianggap sudah paling baik, final. Ya, setelah 20 tahun ternyata perlu direvisi, perlu diganti. Itu hasil produk otak manusia. Loh, itu demikian. Undang-undang Amerika, undang-undang negara-negara Eropa berapa kali ganti. Kenapa? Karena tidak absolut, nisbi kebenarannya. Makanya seluruh pakar hukum seluruh dunia, kalau yang namanya undang-undang syariat datangnya dari Allah itu absolut sudah. Al-Quran ini bayyinatin minal huda, kalau ada undang-undang, kalau ada syariat nabrak Al-Quran, sesat, keliru, ya, neraka. Loh, itu demikian. Ya, sawangane kok rodok radidangkal ngono Ustaz. Enggak, ini hak ini. Monggo mau terima, monggo enggak mau, saya cuma nyampaikan saja. Apapun resikonya. Loh, saya sampaikan sama saya. Loh, iya. Ini. Ya, jadi mau balik, jadi saya berani. Wong nabi-nabi dulu ada yang digeraji kok gara-gara apa? Ya, kalau geraji sekarang, geraji mesin itu pecah gampang. Lah Nabi Zakaria itu digeraji, adik. Geraji apa? Iya, manual. Lo terbelah itu. Iya, itu. Jadi orang beragama itu, ya, ndak akan ada resiko atau resikonya kecil kalau belum nyampaikan. Nek wis nyampe no itu menempati makomnya Rasul, posisinya para nabi, para rasul, maka apa? Tantangannya pun seperti para rasul, para nabi, karena orang dakwah itu hendak memisahkan manusia dengan hawa nafsunya. Ya, sing biasane senengane korupsi, ya, ngentit duwike wong, ya, iku dinasehati. Wah, kon niku sok alim ae. Santri anyar ngaji sik kait ajange pensiun kait ngaji. Itu begitu. Ajange pensiun kait ngaji. Lah kok ngomong ngene? Iya, di tempat kantornya disingkirkan. Iya, dipojokkan. Kadang-kadang difitnah. Lah itu kalau sudah nyampaikan di situ resikonya. Iya. Lah kalau Nabi Ibrahim diuncal nang ngene geni. Enggak tanggung-tanggung itu ya. Apinya itu orang dekat jarak 100 meter itu terasa panas. Lah bayangkan berapa besar apinya. Ya, kalau ngelemparkan itu pakai majanik itu seperti alat pelempar itu ya. Jadi diikat Nabi Ibrahim diuncal no. Ceng. Ya, itu. Malaikat datang semua, wahai Ibrahim, ya. Wis ndonga, aku siap. Nah, itu begitu. Malaikat sudah begitu. Nabi Ibrahim tidak mau, aku kepingin ketemu Allah. Ya. Pilih apa? Pilih mati. Lo nabi-nabi dahulu, rasul, para sahabat itu kalau karo mati royoan. Ya. Kenapa orang sekarang tidak seperti orang dulu sahabat bisa menang lawan Persia Romawi? Karena ada penyakit wahan. Wahan itu apa? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Itu gitu. Makanya diijek-ijek walaupun mayori gak diwedeni, gak ono ambune, tadhaburi hukum. Niku terus Al-Qur'an sanes kula lho nggih. Niku kalau nyampe akan mawon. Niku kena jabatane nek kon gak gelem ngidek nekan sing jenenge Islam niku. Engko pangkatmu gak tak undakno. Wedi wisan. Ya. Niku engko bayaranmu. Nah. Wedi wisan. Nggih demi bayaran, demi pangkat, demi jabatan Islam dikoyo-koyo. Ngoten, mangkane terus Kanjeng Nabi nggih. Yusiku an tada alaikumul umam kama tada alaklatu illa qas'atiha. Nggih. Yusiku meh-mehai. Hampir-hampir saja tiba waktunya kalian itu dikerumuni, didadekno bancaan. Nanti bancaan mboten. Nek gak bancaan Wahabi sampean ya. Kok wedi karo Wahabi? Itu juluki Wahabi wis keweden.
Enggak lah jange mau negakno sunah iki ya opo Wong dijuliki Wahabi wis keringete. Bang ngomong Wahabi, bang ngomong Wahaba wis sudah. Gak ngereken kan begitu ya. Itu hampir saja kalian jadikan bancaan. Padahal Rasul ketika bersabda kayak gitu, ya, kondisi umat Islam itu pada puncak kejayaan. Persia Romawi itu kalau mau perang sama orang Islam 1 bulan perjalanan tidak bisa tidur orang Romawi. Ya, sudah ada perjanjian, utusan dikirim. Nanti kita perang di mana? Di Syam. Syam itu daerah Palestina dan sekitarnya. Ya, Lebanon, Suriah, ini itu daerah Syam. Ya, orang Islam dari Madinah berangkat. Berapa? 10.000. Romawi 200.000. Berapa persennya coba? Ya, 1 banding berapa itu? 10.000 sama 200.000. Ya, itu. Rasul bersabda nusirtu bi ru'ba masirata sahrin. Kami ini ditolong yakni apa? Dengan rasa takut perjalanan 1 bulan. Jadi musuh-musuh Allah itu musuh-musuhnya umat Islam keweden dhisik. Belum perang itu nggak bisa turu. Begitu berhadapan lihat orang Islam itu, ya jenderalnya itu paling depan, bukan di belakang. Nek sakniki jenderal ten mburi, nggih, sing prajurite kengen. Nah, nggih Prada Pratu niku kengen berangkat dhisik kopral niku nggih, sirsan kengen ten ngarep. Nah, jenderale ten nek Islam mboten jenderale ten ngajeng. Khalid bin Walid itu paling depan. Yang buka pasukan musuh itu begitu. Karena apa? Prinsipnya royoan mati kepingin suar. Sakniki mboten ajange berangkat iku golek sabuk dhisik nang ngene yai nang ngene Gus. Nggih, kula sik eling waktu zamane timur-timur wong kula griya kula Karangpilang. Tangga niki marinir kathah. Nggih, ngoten mulai dinas niku sampai rambutnya gondrong ajenge berangkat nang ngelom ngene kiai. Nggih. Wong kula mondok kula ten ngelom yen sepanjang. Jadi kadang jebul jembatan niku. Dolek napa dolek nek sahabat mboten dolek dolek syahid niku yang dicari sampai Khalid bin Walid itu nggih gak mati-mati. Padahal pun cacahan pedang niku kupinge ical setunggal nggih dodoe niku enten lubang niku karena kenging panah. Nggih panah niku lek enten gathakane ta. Nggih jadi ditarik niku jebol. Jadi bekas lukanya itu di dalam itu masih ada. Jadi bolong. Ya, itu Khalid bin Walid. Ngaten. Terus khalifah anu niku khalifah sinten niku nggih. Niku Khalid kamu sudah tua. Diganti yang muda saja. Ndak. Ya. Khalifah saya jangan diberhentikan. Saya kepingin mati di medan perang. Gak mati-mati. Jadi berpuluh-puluh peperangan itu sampai sebetan pedang niku sawake tumbak niku pun mancep ten gegere niku mboten mati-mati nggih. Nggih, walaupun dalan rata niku mlakune ngeten. Khalid niku. Soale napa? Pupune niku sebetan pedang mboten karu-karuan. Ngeten. Aku ojo dipensiunno, lebih baik aku jadi kopral daripada tidak diikutkan perang. Bayangkan jadi jenderal jadi kopral. Orang sekarang mau ndak kira-kira? Pensiun ae, Cak. Iya wong jenderal jadi kopral le. Asale merentano, ayo maju, ayo gini. Tahu-tahu diberen. Wis kono jok anu nduk mburi ae. Diperintah. Ya, itu. Cuma dia kepingin mati di medan. Itu bedanya, ya. Ada demikian. Jadi betul-betul jadi kenyataan ini fakta yang dialami oleh para sahabat ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang bawa ini. Ya, Al-Qur'an itu huda, petunjuk. Al-Quran itu bayinatin minal huda wal furqan. Al-furqan, furqan itu pembeda antara hak dan batil, jalan surga dan jalan neraka, halal haram,
Yang membedakan itu Al-Qur'an. Ya, agama sudah sempurna, Al-Qur'an ada di hadapannya. Kenapa umat Islam kok dijadikan bancaan? Walaupun mayoritas. Sahabat tanya, awamin kilatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa kami kok dijadikan bancaan? Sekarang ini loh super power menghadapi kita itu gemeter. Lah kok umat Islam nanti jadi bancaan? Pakai kalimat ausaka yusiku, meh ae nek cara Jawa. Hampir-hampir saja tiba waktunya. Berarti kan cerak, ya, dekat masanya. Ya, itu. Apa sebab kami ini minoritas ya Rasulullah kok dijadikan bancaan? Nggih. Jawab Rasul napa? La, enggak. Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kalian waktu itu mayoritas. Tapi dijadikan bancaan sama minoritas. Nggih. Wala yanzi'anna min suduri aduwikum mahabatan minkum. Sungguh Allah akan cabut rasa takut yang ada di dada-dada musuhmu, orang-orang kafir. Ya kalau di zaman Rasulullah itu takut, nggak bisa tidur. Ini ndak akhir zaman dicabut itu rasa takut. Walaupun minoritas gak takut sama gak wedi babar blas. Ya. Itu demikian. Ya, kita ini berapa persen? 80%. Katanya Syekh Masyhur Hasan Salman, ya ini berita nubuah. Belum terjadi Nabi sudah ngabarkan. Karena saking cintanya, saking sayangnya pada umatnya diilingno dhisik. Durung terjadi wis diilingno. Niku karena cintanya, karena sayangnya pada umat ini. Kamu nanti akan ngalami ini. Ya itu begitu. Ya, ini. Jadi dijadikan bancaan sama yang minoritas. Katanya Syekh Masyhur Hasan Salman itu menunjukkan negeri-negerinya umat Islam itu apa kaya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tongkat dan kayu jadi tanaman, kolamnya kolam susu. Nggih napa mboten Indonesia niki? Nggih. Sing gadah sinten? Pabrik sak rungkut sing gadah niku gedene sinten? Niki lek cidhek industri mriki nggih. Sing duwe sapa wong rungkut ana ta? Lho nggih ibu kula asline rungkut. Nggih kula niki tiyang rungkut mangane Semerap. Kondisine wong Islam rungkut iki Islam model apa Semerap kula. Lho nggih. Kita ten mriku rungkut niku tasik rumbut dereng enten listrik. Kula nek ngaji gawe oncor niku. Maghrib niku kata wit gayam niku kata genderuwune. Oke, sak niki genderuwune iku nempel ten menungso sedanten. Genderuwune gak ono wonge dadi genderuwo. Ini ngaten. Ini daerah ini. Sing gak ada sinten coba. Nggih, keluargane ibu kula niku Jatara Lurah iki dilandas karo pemerintah. Nggih, ternyata napa sing enggak ada daoke sedanten. Nggih, ngaten. Kekayaan sak Indonesia ini sugih lho, tongkat dan kayu jadi tanaman. Nggih nek mboten percaya jagung niku sampean uncalno, Cuk. Mumpun diuncalno. Ndugi truk niku lek enten napa karung sing napa bodol niku nggih. Niku jagunge lugur ten pinggir ngene jembatan iki cukul. Padahal nek ten Saudi niku nek diuncalno dadi marning. Lho nggih, negara nek era sekolah gratis, gak ono pajak. Lho nggih, listrik niku 221 rumah niku jatane napa? Kados pabrik ngoten enten napa niku gardune niku. Napa? SD, SMP nggih rumiyin niku pun angsal uang saku. Sakniki perguruan tinggi yang dapat uang saku.
S2 ditanggung sa anak istrine. Jadi nek sekolah S1 kebelet wis kudu rabi, kengen rabi kali pemerintah. Rabi yo. Tak bandani bojomu. Nggih. S3 luar negeri sak sekolahe sak keluargane dibandani negara nek ira. Nggih mboten. Lah nek rakyat. Lha niki fakta ini. Iya, ini bukan katanya kila wakola, bukan. Iya, itu. Ya, yang tongkat dan kayu jadi tanaman, nggih, yang kolamnya kolam susu. Sakniki kolame limbah sedanten. Nggih ten nggen kula niku mburine pondok niku nggih. Perusahaan-perusahaan niku innalillahi iki wong sak Surabaya ngombe iki. Lho nggih saestu niku. Nggih miwon. Napa malih Ajinomoto, napa malih Jawa Pos. Wah perusahaan kata pokoknya. Nggih. Itu yang di pinggir sungai, yang seberang jalan. Ya, itu semuanya. Itu lari ke sungai melajengi ten Surabaya. Padahal bahan kimia itu tidak bisa hilang. Lungge. Lah, angsal nopo gini, angsal penyakit. Dan ini ngaten. Jadi apa yang disabdakan Rasul menjadi kenyataan. Ya, kenapa sahabat kok bisa begitu? Ya, Rasulullah kok bisa begitu? Kenapa? Ya, ini. Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yakni betul-betul mengimani Al-Qur'an. Nggih, mengimani Al-Qur'an napa maknane iman? Iman niku bahasa Arab. Amana yu'minu imanan af'ala yuf'ilu if'alan. Tasdikul bil qalb, diyakini di dalam hati. Nggih, niku para sahabat ketika Rasul menyampaikan firman Allah Ta'ala, niki diikat di dalam hati. Nggih, niki yang disebut aqdun, ikatan akidah, diikat dalam hati, diucapkan dengan lisan, diwujudkan dalam perbuatan. Itu namanya iman. Ya, akhir zaman, ya, umat Islam apa betul-betul mengimani. Ya, salah satu contoh mawon enten ayat. Ya, wonten Al-Qur'an niku, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kalian dan anak istri kalian yang jadi tanggungan kalian, aku Allah Ta'ala. Yakin mboten? Yakin. Sing bujangan wedi rabi gara-gara gak nyambut gawe ya, gak percaya. Nggih. Nah, padahal nek purun nikah napa jaminane Allah Ta'ala napa? Yughnihimullahu min fadli, Allah akan cukupkan. Mangkane kula rumiyin umur 23 wis Surabaya hawane panas mboten kiyat kula wis. Mau ayu ten Jogja nggih ngelamar tiyang Jogja ditangleti kali moro sepale nyambut gawe apa le tasik nganggur. Berani. Ya, tetapi jodoh itu kalau sudah jodoh, mertua ndak akan nolak itu. Ya wis. Jadi juga, ya bahkan dihitung wetone le wetonmu apa? Mboten semerap, Pak. Kowe iki niat rabi apa ora? Nggih, Pak, Surabaya ten Yogya niki niat nikah kula. Lah kok gak ngerti wetone iki piye? Ya wis tak gawe kebo bingung ae ngaten. Ojo Pak, ampun ngoten Pak, kebun niku goblok bingung maneh. Kula mboten purun. Nggih, lho ngoten nggih mboten ditolak nih, kula tolak nih, kula ndak pakai hitung-hitungan. Ngaten. Nggih, barang pun yoga kula 16
bojo kula kali kula beto ten pertemuan keluarga ten Yogya mriko derek-derek ndugi Bandung Jogja ndugi Morosepan ndugi sedanten terus Morosepan kula ngeten ngajengi adik-adik ini karena paling tua itu iki lho montuku iki biyen lho ajane tak hitung gak gelem jare ngene jarine gak eru umpamane tak hitung ngono hitunganku salah hitunganku salah itu jadi apa karena orang Islam ini banyak yang tidak yakin kepada Al-Quran wedi duwe anak padahal baginda Rasul itu bersabda apa tazawwadu wadudal walud nikahilah kalian wanita yang seneng anak dan seneng mana. Kalau seneng anak itu semua wani sing manaan seneng mana jarang. Mangkane kali kula pengantin baru niku kula warning niki istri nek kon natik kabeh tak ulino nang wong tuamu niku pun perjanjian dari kula pun ngertos Al-Qur'an lapo wedi masih gak nyambut gawe gak ngaraku kelaparan ini Allah lho kata sing mboten yakin ngeten niki kata wedi. Lho kula penduduk Surabaya, zamane Pak Harto. Nggih, kakak niku nek mboten enten peserta KB apa ndak bisa ngurus surat. Lho saestu niku, tiap kelurahan enten petugas BKK Endo Walunan. Niku napa nambah yoga 3. Pak kerjanya apa Pak? Jualan kerupuk. Lho kula rumen sadean kerupuk. Mendet Indramayu kula sadi ten ngene pabean. Setunggal minggu telas setunggal truk kula rumen. Jadi mendet Indramayu kula sadi ten pabean. Terus lu sampean niki opo iso nguliano anak? Sampean nyambut gawe opo? Kula sadian kerupuk Bu ya. Lho apa iso nguliano anak? Nggih, langsung kali kula jawab. Orang seperti sampean ini Bu, ya, orang yang gampang stres, depresi. Gampang bunuh diri ini orang seperti sampean. Bayi si abang kengken mikirno biaya kuliah. Saya keluar dari kantor kelurahan ini di jalan raya saya ketemper gandengan mati ndak saya pecah saya ndak tahu Pak Bu. Itu urusan Rasulullah bersabda tawakal ya bertawakal kalian jadi kal hamama seperti apa burung merpati yaqdu khimasatan pagi hari masih temboloknya kosong sore hari wataruhu bitonatan sore hari datang itu penuh temboloknya ndak nggawa bekal iki gawe meneh iki gawe mben ndak bawa tapi ya wani manak terus gak leren le lo iya kalah kita terlalu panjang angan-angan tulul amal wah aku nek gak ngene gak duwe mobil kok akhirnya apa begitu gagal stres depresi. Lu ngoten. Saya dulu sudah ndak pakai sandaran aja pada Al-Quran. Selesai sudah. Kita ini diperintahkan untuk upaya senotok mungkin, seoptimal mungkin. Kemampuan otak kita, kemampuan tenaga kita, semuanya kita curahkan dalam rangka itu di jalan Allah. Lah itu begitu. Allah berfirman demikian, ya. Maka kita apa? Sami'na wa ta'na. Para sahabat itu ketika Rasul menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, maka tidak ada yang keluar dari mulut mereka kecuali sami'na wa ta'na. Yakin betul itu. Ya, ketika diserang sama Romawi, orang-orang munafikin itu seneng karena apa? Tidak mungkin orang Islam menang. Persenjataannya kalah, jumlahnya kalah, tidak mungkin menang. Seneng orang munafik itu, hancur wong Islam ini. Ya, begitu sampai ke telinga sahabat. Jawabnya apa? Hadza ma wa'adana rabbuna haqqan.
Ini janji Allah menjadi kenyataan, pintu surga dibuka. Ayo Kanjeng Nabi, kapan berangkat? Kalau orang tidak punya agama stres itu, ya diserang Amerika senjatanya canggih loh, wedi. Ya, kalau umat Islam tidak begitu. Jadi arah pandangannya itu, alurnya itu beda sudah dengan orang-orang yang tidak percaya akhir, sudah sangat jauh sudah. Maka kalau umat Islam kepingin menang, kepingin jaya seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di dalam mensikapi kitab sucinya harus seperti sahabat, yakin betul. Ya, itu. Ini pedoman hidup, cahaya nur ini. Ya, tapi orang ya ngomong tok. Itu. Pondok saya diserang, ya, di Molotov. 30 orang bawa pedang semuanya. Saya lihat jaraknya itu sudah, batunya besar-besar, dar itu santri, jangan keluar. Jangan keluar, wis. Saya lihat arah lemparan, oh sana, ini yang harus diselesaikan. Saya pakai helm, ya. Nanti belum tarung sudah KO di tak bawakan samurai sendirian. Kenapa? Lawang swarga buka kok ajange melayu juga keliru dah. Kalau saya begitu, takbir saya Allahu Akbar. Ternyata apa? Lari terbirit-birit. Ya, di depan ini 10 orang, yang di belakang 20 orang. Tidak saya kejar, yang penting jarak lemparnya enggak. Itu terbakar semuanya itu. Jadi yang bawah itu nyangkut di atas 3 molotovnya itu ya. Biidznillah enggak nyala, padam di atas. Yang 15 di bawah itu bakar semuanya. Jadi terbakar di bawah. Ya sampai jemuran, selang itu, air itu terbakar semuanya. Ya, itu. Loh, kenapa takut? Disewakan preman, disewakan PSHT, ya, sama saya sampai demo, ya, nek adik ngerusak tak lawan sampean, ya, paling polak mati ya. Lah nek wong wis siap mati aja nyopo, sing diwedeni apa coba? Lha itu begitu, jiwanya orang Muslim itu harus begitu. Setiap Muslim itu harus begitu, ada keinginan mati di jalan Allah. Mamata walam yuhdis nafsahu. Barang siapa yang meninggal tidak ada terbesit dalam hatinya untuk ammata fisabil, untuk mati di jalan Allah, famata min su'batin nifaq, maka dia meninggal di cabang-cabang kemunafikan. Loh iya, naik bis dirampok pernah, masih bis Jaya Raya itu ya. Itu dari Bungurasi penuh sampai Solo kosong, tinggal 5 orang. Itu uang 100 rupiah logam besar itu dilempar pelotak gitu. Kondekturnya kernetnya itu ke depan, penumpang digerayai semua. 5 orang besar ya itu gitu. Mana uangnya itu gitu. Kan sebelah saya ini tak lihat, ini langsung masuk gini. Lah saya bawa Quran kecil untuk hafalan. Apa ini? Tak bentak sama saya. Ini Al-Quran biar kamu tahu adab. Ya, kamu tidak sopan. Ya gitu kan sama. Oh bapak jangan duduk sini ya, duduk depan. Enggak, ini teman saya. Kalau mau duduk sebelah saya lawan sama saya. Ternyata ya gak wani juga ya. Padahal gede-gede ya, itu 4 orang. Ya, potongannya potongan ya abri semua, itu begitu. Tak lawan sama saya, bismillah. Ya, umpamanya terjadi betul, sopirnya tak tendang kepalanya, kalau pas dekat dengan kantor polisi tak tendang sama saya. Biar ngerim dada. Nah, itu gitu. Jadi ternyata apa, enggak berani. Alhamdulillah biidznillah selamat. Ya kalau kita terlalu takut, tidak berani, ya di jalan Allah itu tidak berani. Yang Rasul katakan, barang siapa yang membela hartanya, barang siapa yang bela harga dirinya, maka dia mati syahid. Itu begitu, ya itu. Jadi kalau sikapnya setiap Muslim itu
ya betul-betul mengimani kepada kitab sucinya, maka Al-Quran bisa jadi nur cahaya. Ya, itu demikian. Apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala pasti benar. Allah yakni la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menselisihi janjinya. Itu demikian. Allah tidak pernah menselisihi janjinya. Ya, kenapa kita tidak yakin? Tambah anak tambah rezeki. Kula wong biyen Ustaz. Iya Kanjeng Nabi ku wong biyen nang kene. Lah iya ini Rasulullah masalahnya. Ini ajaran Rasul. Ya, bukan orang Jawa, bukan. Walaupun orang Jawa juga gak ono kebo kabotan sungu gak ono. Jenenge bapak gak ngarah kabotan ngingoni lalu sekarang gampang stres ya. Ya, diresen aja sudah bingung. Wah itu gitu. Nek bingung dodo ojo ngadeg. Lalu itu begitu. Ya baru menghadapi permasalahan-permasalahan begitu. Ya, ini saya dulu mau punya anak satu, mau punya anak dua, mikir. Ya, padahal Al-Qur'an jelas. Iki nyambut gawe bayaran sama ini cukup ndak. Tapi saya ingat firman Allah, nahnu narzukukum wa iyyahum, tak teruskan. Anak dua, tiga, ya opo iki? Wis bismillah. Lah itu gitu. Anak 4 mau 5, ternyata sampai 16 ya juga. Loh iya itu. Jalan. Jadi anak 16 istri 2, 8 rumahnya depan belakang. Anak masih kecil-kecil jadi enak, isok nengok kanan nengok KKU kanan kiri oke kan begitu ya. Jadi apa? Jadi kita yakini itu. Nah, ketika ya ndak punya rumah, ya tanah ndak punya, ya rumah kontraktor itu 20 tahun saya. Tukang kontrak rumah. Jadi 22 tahun sini, 2 tahun sana, 2 tahun sini, Surabaya diumeki Jadi apa? Ya ubengi Surabaya, kemudian apa? Sampai Mojokerto, sampai Gresik, sampai mana saja. Loh itu demikian. Ya, ini kalau pas lagi ndak ada uang untuk kontrak, ya wis satu-satunya jalan cari apa? Rumah yang paling angker. Kenapa? Karena orang takut harganya pasti murah. Pernah dapat rumah itu 2000 meter, rumahnya bangunan kuno cuma 750.000. Jadi ya bismillah, karena kita pegang apa? Sabdanya Rasul. Kalau kita datang jin setan itu akan nying. Kalau rumah kosong itu ditempati jin, ditempati setan, angker. Tapi kalau manusia datang setan itu akan nying. Itu keyakinan saya. Ini saya pegang sama saya. Ternyata betul. Melayu kabeh setannya. Saya sampai dapat hadiah seluruh perabot rumah itu dikasihkan saya. Rumah yang asalnya dijual tidak laku, ya terkenal gini, baru saya tinggal di situ setengah tahun, banyak yang nawar gitu. Jadi akhirnya kasih hadiah sama tuan rumahnya, Ustadz ini. Ya, itu demikian. Ya, ini beli tanah itu ya 15 kali 30 cuma 6 juta setengah. Iya, karena apa? Dianggap angker. Tempatnya apa? Tempatnya punden. Orang tidak berani ngombo, tidak berani. Ya itu. Jadi punden itu tempatnya setan, wingit kan begitu ya. Lah kita datang, iki sing nduk punden itu Melayu kabeh. Nah, itu gitu. Lah yang saya heran itu ada orang Islam wedi karo danyang, wedi karo naudzubillah. Ini kenemenan wong Islam koyo ngene ya. Itu gitu. Wedi karo memedi. Prinsip saya pokoknya gak ngetoki aku tak gasak ngono ae wis. Lho iya betul itu. Saya ndak takut karo menungso gak wedi kok karo barang ngono wedi aja. Itu. Kalau kau pedok begitu ngetok tak gasak saja. Bismillah Allahu Akbar. Itu begitu. Ya itu prinsip. Itu baru satu ya ini ya. Jadi
materinya sudah habis. Ada pertanyaan monggo ya, silakan. Ini ada yang mau tanya silakan monggo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di negara kita ini kan Muslim terbesar. Iya. Tapi di saya lihat itu kok sama non-Muslim itu nggak bisa mengatasi apa permasalahannya. Kadang-kadang kita disuruh ini makhluk, padahal kalau kita itu berani, istilahnya itu kalau membangun ini harus orang Muslim, yang menguasai orang Muslim, sebetulnya kan bisa. Nah, ini bagaimana solusinya? Terima kasih Pak Ansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disabdakan Rasul menjadi kenyataan. Kita ini jadi bancaan, ya. Ya, apakah kami ini minoritas ya Rasulullah? Awamin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah waktu itu kami ini minoritas? La, bal antum yauma idzin katsir. Enggak, bahkan kalian itu mayoritas. Lakinnakum ghusa. Akan tetapi kamu itu seperti untuk Husa isel untuk sing wonten banjir. Nggih, rungkut ini kan biasanya banjir kan. Jadi nek enten arus ke timur ikut ke arus ke barat ikut ke barat. Nah, orang Islam akhir zaman walaupun bapaknya muslim, kakeknya muslim, dia muslim, ya. Tapi kalau ada arus ke barat, arus liberal, arus sekuler, ya. Otaknya otak liberal, otaknya otak sekuler. Kalau ada arus timur, sosialis, komunis, walaupun Islam, tapi otaknya otak sosialis, otaknya otak komunis. Ini Rasul sudah ngasih tahu kita, umat Islam itu seperti untuk maknanya ndak mengakar, ndak punya akar menghujam, akidahnya ndak paham, kitab sucinya ndak paham, sunnah nabinya ndak paham. Rasul juga katakan la taqumus sa'a, ndak akan terjadi hari kiamat. Min asratis sa'a, sebagian tanda kiamat. Min baini yadis sa'ah, menjelang kiamat ayyurfa'al ilm. Al-Quran ilmu ini akan diangkat, ilmu yang datangnya dari Allah akan diangkat, akan dihilangkan, ayudhabal ilm. Ya, sahabat kaget. Ya Rasulullah, kaifa yudhabul ilm? Bagaimana ilmu ini Al-Quran bisa hilang di tengah-tengah umat? Nahnu naqra'ul Quran, kami membaca Al-Quran. Wa yaqra'u abna'una, dan anak-anak kami membaca Al-Quran. Maknanya membaca ini menghafal. Kami menghafal Al-Quran, anak kami menghafal Al-Quran. Wa yukri'uhu abna'una abna'ahum. Dan anak-anak kami pun mengajarkan anak mereka, cucu kami untuk menghafal Al-Quran. Kami, anak kami, cucu kami menghafal Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa hilang di tengah kita? Jawabnya Rasul apa? Sakilatka ummuka ya Ziyad. Wahai Ziyad, in kuntu la'araka min afqahir rajul bil Madinah. Aku ini melihat engkau orang yang paling alim di kota Madinah. Awalaisa indahumul yahud wan nasara Taurat wal Injil. Ya, bukankah ya di sisi Yahudi dan Nasrani itu ada Taurat, ada Injil. Fama tughni anhum syai'ah, tapi Taurat dan Injil itu tidak bisa memberikan manfaat kepada umatnya, termasuk Al-Quran akhir zaman. Yang Al-Quran petunjuk tidak bisa jadi petunjuk, yang Al-Quran cahaya tidak bisa jadi cahaya, yang Al-Quran ini Al-Furqan pembeda antara yang hak dan yang batil tidak bisa jadi Al-Furqan. Malah Al-Quran jadi penyesat. Contohnya apa? Ngebom pakai dalil menyesatkan enggak ya? Sesat. Lah itu begitu. Kenapa? Al-Quran itu disikapi seperti Yahudi. Kenapa Yahudi? Yang pertama disifati di dalam surat apa? Al-Fatihah.
ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jangan kau golongkan kepada al-maghdub. Siapa al-maghdub ini? Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ulama-ulama ahli tafsir nulis al-Yahudi. Kenapa? Ya, Yahudi diabadikan sebagai yang dimurkai dan memerintahkan umat Islam berlindung diri jangan seperti Yahudi maghdub itu 17 kali. Bayangkan, ghairil maghdub itu 17 kali kita satu hari suruh berlindung jangan seperti Yahudi. Kenapa? Ya, karena Yahudi itu mereka punya ilmu tidak diamalkan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka faham isi kitab sucinya seperti faham akan anaknya. Saya punya anak 16, bicara di balik pintu ya 1, 2, 3 sampai 16. Saya tahu, oh ini anak saya nomor sekian. Walaupun saya tidak nginguk itu ndelok itu, saya tahu itu. Yahudi itu ya tahu halal haram, ini perintah, ini larangan tanpa buka Taurat tahu. Tapi apa sikapnya terhadap kitab sucinya? Wa nabadu wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Nah, mereka lemparkan kitab sucinya di belakang punggung mereka seolah-olah mereka itu gak digawe. Kenapa umat Islam gak gawe Kur? Coba orang Islam Indonesia mayoritas senang enggak dengan Al-Quran? Senang enggak dengan syariat Islam? Atau benci? Ayo bicara yang jujur aja. Senang enggak dengan syariat Islam berlaku sama enggak? Kira-kira ya apa kira-kira? Ayo. Enggak senang padahal sing nolak siapa? Orang Islam jenenge tapi otake liberal. Otake sekuler, otake sosialis, komunis. Ya. Sampeyan lihat toko-toko PKI itu, anake kiai. Loh iya itu. Ya, Madiun itu siapa itu? Ya. Itu kalau kita lihat ya aktivis-aktivis komunis itu juga dari Serikat Dagang Islam kan begitu juga. Ya. Nah itu. Jadi karena seperti Yahudi tadi, ini yang pertama. Yang kedua, kalau toh dia itu memahami Al-Quran tapi dalam pemahaman yang salah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu bahasanya mujmal. Mujmal itu umum, tergantung siapa yang nafsirkan, tergantung siapa yang nerjemahkan, tergantung siapa yang giring. Kalau Al-Quran ini digiring sama Manchester United jadi Manchester United, ya. Kalau Newcastle United yang giring jadi Islam Newcastle, loh itu begitu, ya. Itu. Kalau Al-Quran ini yang giring, yang nafsirkan teroris jadi teror, ngeledakan bom pakai dalil bunuh orang pakai dalil. Itu begitu. Al-Quran bahasanya mujmal. Makanya kalau salah memahami, maka Al-Quran tidak bisa jadi rahmat, Al-Quran tidak bisa jadi petunjuk, Al-Quran tidak bisa menjadi Al-Furqan. Kenapa? Salah memahami. Sampai belajar Islam, belajar Al-Quran sama orang Islam jamaah. Nggih dadi Islam jamaah. Sampeyan kudu baiat nang amiri, nek gak baiat alah. Mamata laisa fi unuqihi baiatan famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya ndak ada baiat, matinya mati. Nggak ada imam sampean. Mboten baiat, mati jahiliyah kafir sampean. Ayo. Padahal nek ngaji napa? Quran Sunnah nyel semerap ngene tiyang Surabaya lah ngoten. Wis gadik liyan-liyane Quran Sunnah nyel. Karena yang nerjemahkan ini punya pemahaman begitu. Sampean katut. Soalnya gak ngerti Quran niki apa gak ngerti. Makanya cari guru hati-hati. Imam Al-Barbahari mengingatkan fandur ila man ta'khud qaulahu. Perhatikan orang yang hendak engkau ambil fatwanya.
Nek otake liberal jadi Islam liber. Nek otake sekuler jadi Islam digiring sampean. Karena Al-Quran dan Sunnah itu bahasanya umum, gak bisa jadi petunjuk. Yang bisa jadi petunjuk itu memahami agama, memahami Al-Quran, memahami Sunnah lewat pemahaman sahabat. Ya apa sahabat menerima ayat itu dari Rasul? Ya apa Rasul menjelaskan ke sahabat? Ini Islam yang masih murni, yang masih asli dari sumbernya, ndak kecampuran adat, ndak kecampuran khurafat, ndak kecampuran bid'ah takhayyul. Masih asli. Waktu saya kecil. Ya. Kalau hari Kamis sore mbak saya bikin kopi sama rokok kelobot ditekek neng meja mbak damel nopo mbakku biyen senengane kopi karo rokok kelobot. Waktu saya kecil tak anggap itu bagian dari agama karena mbak saya buyut saya itu orang Jumat pagi bikin takir. Nek wong Surabaya ngerti takir dari daun pisang itu ya. Itu dikei kembang telon apa kembang macan gegeran macan kerah. Nah disukani yo terus Rp1/2 waktu kula si alim. Wingking griya kula niki Lepen Ageng jurusane Gunung Sari niku. Dikentirno. Kula tangleti Mbah damel napa Mbah? Anak putuku cegak digondol kalap jarine. Karena tiap tahun banyak anak hilang. Lagi bikin takir lagi ditaruh di perempatan jalan. Loh waktu saya masih kecil tak anggap itu bagian dari agama. Ternyata nduk Bali kono ya wake ya. Dulure wong Bali. Itu gitu, persis wong Bali. Ya, itu gitu. Jadi nggawe takir isine ya persis ana kembang ikine ana lho itu. Cuma kayak dhuwit Rp1/2 sik payu rumiyin alit kula. Nggih, ane ngoten. Sakniki kan tasih enten kan kadang-kadang. Nggih nek Jumat niku tasih enten. Niku tiyang Islam ta tiyang Hindu gitu. Kalau masih begitu ya istilah apa Al-Quran Sunnah ini tidak bisa jadi cahaya, tidak bisa. Itu akibatnya. Kalau kepingin orang-orang Islam itu dapat cahaya seperti para sahabat dan Rasulullah, ya itu harus kita kembali ke jalan mereka. Oleh karena itu para ulama-ulama salaf, ulama-ulama dahulu ya Imam Malik diantaranya mengatakan la yasluha hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Umat ini tidak akan bisa jadi baik kecuali dengan umat dahulu yang bisa menjadi baik. Umat ini tidak akan bisa jadi jaya kecuali dengan umat dahulu bisa jadi jaya. Bisa menjatuhkan Persia dan Romawi, dua superpower waktu itu. Kalau kepingin itu kembali sikapnya kepada kitab sucinya itu ya kayak gitu. Memahami kitab sucinya jangan sampai keliru, itu solusinya. Nggih. Ngaten enten malih. Monggo ada pertanyaan silakan. Kalau ndak ada kita akhiri, enten monggo. Kalau ndak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.